Welcome back to Now Production di sesi alur cerita film. Di video kali ini kita akan menceritakan alur dari movie Kamen Rider Agito yang berjudul Kamen Rider Agito Movie Project G4. Movie ini dirilis pada September tahun 2001 lalu. Di sini diceritakan Sugami Soichi yang bertemu dengan seorang gadis remaja bernama Sayaka, di mana ia melarikan diri dari sekolah militer untuk anak-anak yang memiliki kekuatan khusus. Di sana ia diserang oleh pasukan monster semut. Sayaka memiliki kemampuan supranatural untuk meramalkan masa depan. Risa Fukami dari kelompok militer GA ingin menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan sistem G4 yang baru saja ia buat, yang didasarkan pada desain yang dicuri dari Ozawa. Sekarang Agito dan Gills harus berusaha menghentikan serangan anon semut itu, sedangkan G3 menghentikan penggunaan G4 itu. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Film pun dimulai di sebuah sekolah militer yang diperuntukkan bagi anak-anak terpilih yang memiliki kekuatan khusus. Di sana tampak beberapa anak yang sedang melatih kemampuan mereka, seperti menciptakan angin dan api dengan kekuatan pikirannya, lalu merealisasikan pikirannya ke dalam foto, menggambar sesuatu tanpa melihat, telekinesis, dan membaca masa depan atau esper. Di tengah kegiatan belajar mengajar itu, seorang gadis remaja bernama Sayaka yang memiliki kemampuan meramalkan masa depan tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang seekor monster yang akan menyerang sekolah mereka. Sehingga ia meminta semua orang di sana untuk menyelamatkan diri. Namun hal itu membuat semua orang kebingungan. Dan benar saja, tak lama kemudian seekor monster menjebol dinding ruangan dan menyerang tentara di sana. Saat mereka akan keluar dari ruangan, tak disangka para monster itu sudah ada di sana. Para monster itu ternyata berjumlah sangat banyak. Setelah alarm darurat dinyalakan, pasukan polisi khusus makhluk tak dikenal pun diutus ke sana. Sementara di sekolah, para tentara tak mampu menghadapi koloni monster itu, sehingga mereka dihajar habis-habisan dan menewaskan banyak pasukan. Para siswa dan seorang guru yang berhasil keluar dari ruangan itu pun kembali dihadang oleh para monster di sebuah lorong, sehingga membuat guru itu harus tewas karena serangan monster. Di tengah pengejaran, Sayaka mengajak Rei untuk bersembunyi bersamanya. Tak lama kemudian, G3X sampai di sana dan melihat banyaknya pasukan tentara yang telah tewas. Ia pun segera masuk untuk mencari keberadaan monster-monster itu. Di sebuah ruangan yang gelap, Hikawa atau Kamen Rider G3 pun bertemu dan bertarung dengan salah satu monster itu. Pertarungan mereka pun membuat salah satu tentara yang masih hidup di sana tersadar dari pingsannya. Pertarungan mereka pun berlanjut hingga keluar gedung. Selagi monster itu bertarung, Sayaka dan Rei berusaha menyelamatkan diri lari dari sana. Tentara yang masih selamat itu pun melihat pertarungan G3 dari sebuah lubang di dinding akibat pertarungan mereka tadi. Hingga akhirnya G3 mengalahkan monster itu. Di sana Risa Fukami adalah seorang anggota militer yang mengembangkan sekolah itu. Di sebuah rapat di kepolisian, diumumkan tentang kerjasama yang akan dilakukan antara Jetai dan kepolisian untuk memberantas anon. Sehingga seorang kapten Rikuju Jetai ditunjuk sebagai perwakilan dari Jetai. Dan ia adalah Risa Fukami yang akan bergabung di unit G3 selama 3 bulan. Malam harinya tampak Sayaka dan Rei yang berhasil kabur sebelumnya. Di sana Rei mulai sakit perut karena kelaparan, sehingga ia mengajak Sayaka untuk memanfaatkan kekuatan mereka untuk mencuri. Namun Sayaka tak ingin menggunakan kekuatan itu sembarangan. Karena sudah sangat kelaparan, tanpa diduga tiba-tiba Sayaka mengajak Rei makan di sebuah restoran mewah. Di sana Rei sempat mengira bahwa Sayaka memiliki uang untuk membayar semua itu. Namun ternyata tidak. Manajer restoran yang mulai curiga pun mendatangi mereka. Namun Rei yang panik langsung menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menyerang orang itu. Mereka berdua pun langsung kabur. Namun Sayaka yang sempat tertangkap membuat mereka berdua harus terpisah. Sayaka yang akhirnya juga berhasil lolos tak menemukan keberadaan Rei.
Di tempat berbeda, Risa Fukami mengajak Takahiro Omuro yang merupakan anggota unit G3 untuk dinner. Di sana ia berusaha membuat Takahiro mabuk untuk mengorek informasi tentang Ozawa Sumiko rekannya dari unit G3. Omuro yang berhasil dibuat mabuk menjadi tak berdaya, sehingga Risa berhasil mencuri data di truk unit G3. Keesokan harinya di tengah perbincangan, Hikawa memberitahu Ozawa bahwa Risa telah berhenti dari unit G3 karena suatu alasan. Padahal ia belum sempat bekerja di sana. Hal itu pun membuat Ozawa curiga. 2 bulan pun berlalu. Rei yang telah terpisah sebelumnya belum juga dapat bertemu dengan Sayaka. Di tengah hujan deras, Soichi menjemput Taichi, adik Mana, di sekolahnya. Ternyata Sayaka juga berada di dekat sana. Dan tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan tentang sebuah kecelakaan yang akan menimpa Taichi. Hal itu pun sontak membuatnya langsung berlari menyelamatkan Taichi. Namun Sayaka yang kelelahan pun langsung pingsan. Melihat hal itu, Soichi pun membawanya pulang ke rumahnya dan mengobatinya. Di sana diketahui bahwa kedua orang tua Sayaka telah meninggal karena sebuah kecelakaan. Setelah ia sadar, Mana yang mengetahui Sayaka bernasib sama seperti dirinya memintanya untuk tinggal bersama mereka di rumah pamannya itu. Di tempat lain, Rei yang akan merampok seseorang tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Anon akibat pancaran kekuatan darinya. Setelah membunuh pria itu, monster itu pun mengejar Rei. Namun tak diduga Ryo Ashihara muncul menolong dan berubah menjadi Kamen Rider Gills. Pertarungan pun terjadi. Gills yang sempat terdesak pun berhasil menyerang balik dan membunuh monster itu. Namun pertarungan itu membuat tangannya mengalami perubahan aneh dan ia pun pingsan. Rei yang memperhatikan pertarungannya dari tadi pun langsung menolongnya. Tak lama kemudian, Mana mendapatkan pesan misterius di ponselnya tentang sebuah kuis ESP. Sementara diketahui bahwa beberapa korban Anon sebelumnya juga mendapatkan kuis yang sama sebelum mereka diserang. Di sana para korban diminta untuk menebak kotak yang berisi harta karun atau menemukan sebuah kartu yang memiliki sebuah jackpot diantaranya. Dan hal itu pun menguji insting mereka. Kekuatan insting itulah yang diduga memancing Anon untuk menghampiri mereka. Dan benar saja, tak sengaja lagi-lagi Sayaka mendapatkan penglihatan masa depan tentang monster itu ketika Mana dan Soichi memainkan kuis itu. Ia pun refleks menghempaskan ponsel Mana. Sayaka yang merasa bersalah pun tiba-tiba lari dari kafe itu. Mana pun mengejarnya. Namun ketika Sayaka akan memberitahu Mana alasannya melakukan itu, secara bersamaan Anon muncul dan mengejar mereka. Ketika mereka hampir tertangkap, Soichi menghalanginya. Ia pun berubah dan bertarung melawan monster itu. Tak disangka jumlah monster itu ada banyak. Hal itu membuat Soichi terdesak. Namun tiba-tiba G3X muncul menolongnya. Agito kemudian berubah menjadi flame form dan kembali menghajar pasukan Anon itu. Di sisi lain, G3X pun dibuat terdesak dengan banyaknya para Anon itu. Namun dari atas udara, sebuah helikopter mendekat dan seorang Kamen Rider hitam melompat dari sana. Dan itu adalah Kamen Rider G4. Ozawa yang melihat hal itu pun ikut terkejut dengan kemunculannya. Di sana G4 ikut bertarung dan berhasil meledakkan pasukan Anon dengan rudal miliknya. Dan diketahui bahwa user G4 ternyata seorang tentara yang selamat dari Anon yang melihat pertarungan Kamen Rider G3X di awal film tadi. Dan ia adalah Mizuki. Setelah Ozawa mengetahui Risa telah mencuri data G4 darinya, ia pun langsung menemui Risa dan memarahinya. Ozawa pun mengatakan, seharusnya ia mengerti bahwa Project G4 itu seharusnya tak ada, karena hal itu sangat berbahaya. Di uji sebelumnya terdapat kesalahan kecil yang terjadi, sehingga membuat G4 dapat membunuh usernya. Namun Risa bersikeras tetap menggunakannya. Dan menurutnya sebuah pengorbanan adalah sesuatu yang biasa dalam sebuah uji coba. Ia pun sebelumnya berencana menggunakan anak-anak dengan kemampuan khusus dari sekolahnya untuk memperkuat G4 System. Di tempat berbeda, Hikawa bertemu dengan Mizuki Shiro yang merupakan user dari G4. Di sana ia memberitahu Hikawa tentang resiko yang akan ia terima sebagai pengguna G4 System.
Namun ia sangat senang karena dapat berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Lalu scene pun berpindah. Dari penglihatan yang ia dapatkan sebelumnya, malam harinya Sayaka pergi dari rumah untuk menemui Rei. Di sana Rei pun mengajak Sayaka menemui Ryo yang ia rasa dapat membantunya membalaskan dendam atas kematian rekan-rekannya kepada Anon. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Risa. Di sana Risa terkejut karena Sayaka tak lagi mengenakan gelang darinya. Namun tak diduga, Mana yang juga memiliki kekuatan khusus, tak sengaja telah menggunakan gelang yang tak ingin dipakai oleh Sayaka tadi. Risa yang mengetahui hal itu segera membawa mereka pergi. Namun ketika Soichi ingin menyelamatkannya, ia pun diserang oleh anak buah Risa. Hal itu pun membuat Sayaka dan Rei berhasil kabur dari mereka. Namun Mana berhasil dibawa oleh Risa. Mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Risa, Soichi, Sayaka, dan Rei menemui Hikawa dan Ozawa untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Namun karena mereka belum memiliki bukti yang kuat, laporan mereka pun tak dapat diproses. Di markasnya, setelah meneliti kemampuan Mana, Risa mengetahui bahwa kekuatan ESP atau Esper yang dimiliki oleh Mana lebih tinggi daripada Sayaka dan Rei. Di waktu yang sama, Ozawa dan yang lainnya berusaha menemui Risa. Namun Risa mengabaikan mereka. Hingga pada malam harinya mereka berencana memasuki markas Risa secara diam-diam. Namun tak diduga mereka menyadari keberadaan Soichi, Sayaka, dan Rei di sana. Dan G4 diutus untuk menghadapinya. G3 pun muncul untuk melindungi mereka, hingga terjadi pertarungan di antara mereka. Tak ingin kalah, Soichi pun henshin dan ikut bertarung. Risa yang mengetahui Agito berada di sana, ia pun berencana menjadikan Agito dan G3X untuk target uji coba kekuatan G4. Dengan begitu, mereka pun mencoba menghubungkan sistem G4 dan ESP Mana. Di sana G4 pun berhasil mengimbangi kekuatan Agito dan G3X, hingga akhirnya G4 dapat melumpuhkan kekuatan keduanya. Melihat Soichi yang dikalahkan, Rei pun pergi memanggil Ryo untuk ikut membantu mereka. Setelah Hikawa sadar, Mizuki memberitahukan keberadaan Mana kepadanya. Di sana kekuatan prediksi Mana akan digunakan untuk membangkitkan kemampuan sistem G4. Dan Mana akan tewas ketika kekuatan itu sudah mencapai puncaknya. Di sana Hikawa pun berusaha menyadarkan Mizuki. Namun Risa tiba-tiba muncul untuk membantahnya. Secara bersamaan pasukan Anon telah sampai di sana karena terpancing oleh kekuatan Mana sebelumnya. Sehingga Risa memerintahkan G4 System untuk menanganinya. Keberadaan Ratu Anon yang akan bangkit sontak membuat Soichi tersadar dan langsung bergegas menyelamatkan Mana. Di dalam G4 sedang bertarung melawan Anon yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan Esper dari Mana, ia berhasil menghajar dan meledakkan pasukan Anon itu. Di sana Soichi pun tiba dan menjadi Agito untuk memulai pertarungan. Tak lama kemudian, Rei dan Ryo juga sampai di tempat yang sama. Namun tak diduga tiba-tiba ESP Mana menurun dan ia pun tersadar. Hal itu pun membuat sistem G4 error. Dan para Anon berhasil menerobos masuk ke ruang penelitian itu. Di sana mereka mulai menyerang Risa dan pasukannya. Namun ketika salah satu Anon akan menyerang Mana, G3X berhasil melumpuhkannya. Sayaka yang juga sampai di ruangan itu pun langsung menyelamatkan Mana dan membawanya pergi. Sedangkan sistem G4 yang terganggu membuat Mizuki tak mampu mengendalikannya. Di tempat yang sama terjadi pertarungan sengit antara G3X, Agito, dan Guilds. Banyaknya pasukan Anon membuat Guilds jatuh ke ruang bawah tanah. Di sana ia bertemu dan bertarung dengan Anon and Lord. Monster itu pun berhasil memotong lengan Guilds dan membuatnya pingsan. Di tempat berbeda, Hikawa berusaha menghentikan Mizuki untuk menggunakan G4 System.
karena dapat membahayakan nyawanya. Namun Mizuki malah menantangnya bertarung. Sedangkan di tempat berbeda, Agito berubah menjadi Burning Form untuk bertarung dengan N-Lord lainnya. Hingga akhirnya kedua N-Lord itu mengepungnya. Gills yang berada di tempat yang sama pun kembali tersadar dari pingsannya, dan ia pun langsung bertransformasi menjadi Kamen Rider Gills Exit. Dan perubahan itu membuat lengannya kembali. Agito yang terdesak oleh kekuatan N-Lord pun mendapatkan bantuan dari kekuatan mana dan berubah menjadi Kamen Rider Agito Shining Form. Sehingga hal itu pun membuat Mana pingsan. Gills dan Agito pun kembali bertarung dan mengalahkan para N-Lord Unknown itu. Sementara Hikawa masih bertarung dengan Mizuki. Di sana ia pun dihajar habis-habisan oleh G4 hingga membuat helm G3X hancur. Ia pun langsung melepaskan helm G3 dan kembali bertarung sebagai Hikawa. Di tempat lain, Risa dibunuh oleh pasukan Anon. Di tengah pertarungan, G4 yang rusak mulai kehilangan kekuatan dan menjadi tak terkendali. Hikawa yang berusaha menghentikan Mizuki pun dihajar olehnya. Hingga pada akhirnya Mizuki tewas dengan sendirinya di dalam armor G4 itu. G4 yang sempat kembali bangkit ditembak oleh Hikawa. Soichi dan Sayaka akhirnya berhasil menyelamatkan Mana dan membawanya keluar. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Agito Movie Project G4 kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.